Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis yang ke-19 dari 40 hadis di Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Yahya bin Sharafuddin An-Nawawi yang dikenal dengan Imam Nawawi. Al-Hadithut Tasi'a Ashar. Ihfazillah yahfazka. An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis yang ke-19 dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Abdullah bin Abbas ini atau yang kita kenal dengan sebutan juga Ibnu Abbas. Sebagaimana yang kita ketahui, Ibnu Abbas ini sepupu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas punya bapak namanya Abbas. Abbas punya saudara namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad dengan Ibnu Abbas ini sepupu. Qala, kata Ibnu Abbas, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari aku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang beliau. Jadi Nabi ketika itu menunggangi bagal. Kemudian Ibnu Abbas ikut di belakangnya. Faqala, kemudian Nabi berkata, ya gulam, inni uallimuka kalimatin. Wahai gulam. Gulam itu panggilan untuk anak di bawah usia 10 tahun. Maka dipanggil gulam. Kebetulan waktu itu usia Ibnu Abbas memang di bawah 10 tahun ketika ikut bersama Nabi. Makanya Nabi menggunakan ya gulam, panggilan untuk anak kecil. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, kata Nabi. Apa itu? Yang pertama, kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, jagalah Allah, maka Allah akan memelihara, akan menjagamu. Nah, di sini artinya bisa dua. Secara khusus dan secara umum. Pertama secara khusus, yang kedua secara umum. Ihfazillah secara khusus artinya ihfaz ma amarallahu bihifzih. Jagalah apa yang disuruh, yang diperintahkan oleh Allah untuk dijaga. Nah, itu artinya.
Kalau kita mampu menjaga, memelihara apa yang disuruh Allah pelihara, apa yang disuruh Allah jaga, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disuruh Allah jaga, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah menyuruh kita untuk memelihara, untuk menjaga, hafizu 'alas salawat. Hafizu 'alas salawat. Peliharalah, jagalah yang namanya sholat. Kita disuruh memelihara pertama sholat. Sholat yang 5 waktu. Jangan sampai dikerjakan dalam sehari kurang dari 5. Atau jangan sampai dikerjakan keluar dari batas waktunya. Zuhur sibuk, asar kerja, isya ketiduran. Nah, jangan sampai seperti itu. Dikerjakan di luar waktunya tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha kana lahu 'indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah." Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu sesuai dengan ketentuan syarat rukunnya, maka dia memiliki perjanjian jaminan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah masukkan dia ke dalam surga, asalkan dia menjaga sholat yang 5 waktu itu. Nah, itu yang pertama. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menegaskan kepada kita betapa pentingnya, betapa berharganya di dalam ajaran agama Islam yang namanya sholat 5 waktu itu. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang muslim yang mukallaf, yang diberikan akal, yang sudah terbebani hukum untuk meninggalkan sholat selama akalnya itu masih ada. Karena yang namanya sholat ini tidak boleh dilalaikan, tidak boleh ditinggalkan, bagaimanapun keadaan kita. Karena sholat ini juga sudah dimudahkan semudah-mudahnya bagi orang yang di saat mengalami kesulitan untuk mengerjakan sholat ini, ada diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nas-nas dalil-dalilnya itu. Diberikan kemudahan, alasan apapun itu. Makanya yang namanya sholat ini sebenarnya kalau kita ketahui, yang wajib di saat sholat itu bacaannya cuma 5. Cuma 5. 1. Takbiratul ihram, 2. Baca al-fatihah, 3. Baca tasyahud akhir, tasyahud awal tidak wajib, kemudian baca salawat di saat tasyahud akhir, dan yang kelima salam. Cuma 5. Artinya begini, sholat ini sangatlah mudah sebenarnya. Tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Yang wajib cuma 5. Itu bagi orang yang tidak mampu misalnya untuk mengerjakan sempurnanya. Itu. Yang namanya sholat ini sangat dimudahkan. Apa alasannya misalnya? Alasannya sakit. Tidak bisa untuk berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Tidak bisa berbaring, boleh. Asalkan yang penting dia jangan meninggalkan yang namanya sholat ini. Peliharalah, jagalah yang disuruh Allah jaga. Pertama, yaitu sholat. Alasannya apa? Alasannya pergi musafir, jalan, perjalanan jauh. Sudah diberikan keringanan, boleh untuk mengqashar, boleh untuk menjamak. Mengqashar yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Zuhur, asar, isya 4 rakaat. Boleh menjadi 2 rakaat di saat musafir perjalanan. Apalagi boleh juga dijamak, digabungkan waktunya jadi 1. Zuhur bersamaan dengan asar, isya bersamaan dengan maghrib. Atau dibolak-balik seperti itu, maghrib ke isya, isya ke maghrib, zuhur ke asar, asar ke zuhur. Itu bagi orang yang musafir. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Beda sama puasa. Kalau puasa, ketika orang musafir, ketika nggak kuat untuk melanjutkan puasanya, boleh dia untuk
untuk berbuka, asalkan terpenuhi syarat-syaratnya tentunya. Nah, kalau yang namanya sholat, walaupun dalam keadaan musafir, itu tetap harus sholat. Bahkan seandainya tidak ada pakaian pun untuk menutupi auratnya, tetap dia wajib sholat. Sholat, ya sudah, sholat seadanya. Dan sholatnya sah ketika pakaian penutup auratnya tidak ada dan tidak perlu diulang dalam masalah penutup aurat ini. Nah itu. Jadi intinya yang ingin disampaikan bahwa betapa pentingnya yang namanya sholat ini untuk jangan ditinggalkan, untuk selalu kita pelihara, untuk selalu kita jaga sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini yang pertama, ihfazillah yahfazuka. Jagalah, peliharalah apa yang disuruh Allah jaga. Satu, sholat. Yang kedua, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah kepada orang-orang yang merasa beriman, hendaklah dia menjaga, menundukkan yang namanya pandangannya, yang namanya matanya, dan hendaklah dia menjaga kemaluannya. Jangan sampai digunakan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan itu. Nah, ini menegaskan juga kepada kita, termasuk sesuatu yang sangat penting dalam agama kita itu adalah menjaga kemaluan, untuk jangan sampai digunakan kepada sesuatu yang haram. Apa misalnya zina, laki-laki dengan perempuan, atau juga laki-laki dengan laki-laki, bisa juga perempuan dengan perempuan. Nah, di sini Allah menegaskan secara khusus untuk kita menghindari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man hafaza ma baina lahyain wa ma baina rijlain dakhala al-jannah. Barang siapa yang mampu menjaga mulutnya, satu, dua, menjaga kemaluannya, maka dia akan masuk surga. Nah itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita menjaga kemaluan ini. Nah, itu caranya dikatakan oleh para ulama mulai dengan cara menjaga mata. Cara menjaga kemaluan mulai dengan cara menjaga mata. Makanya di dalam ayat tadi Allah di awalnya sebelum menjaga kemaluan mata dulu disebutkan. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah dia menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya. Kemudian wayahfazu, kedua ini wayahfazu furujahum. Setelah itu baru dia menjaga kemaluannya. Kalau mata sudah terbiasa kepada sesuatu yang haram, maka mudah untuk kemaluan juga ikut kepada mata. Nah itu. Ini yang kedua yang disuruh kita menjaga. Yang ketiga yang disuruh kita jaga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazu aimanakum. Peliharalah, jagalah yang namanya sumpah-sumpah kalian. Jangan sampai dilanggar, jangan sampai dibatalkan. Karena yang namanya sumpah itu mengatasnamakan Allah, nama Allah yang Maha Agung. Sekali kita bersumpah, pertahankan sampai kita mati. Kecuali memang ketika dalam membatalkan sumpah itu ada kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan dipertahankan. Makanya kita dianjurkan untuk membatalkan kalau seperti itu. Tapi nanti ada namanya kafarat, ada namanya dendanya. Nah itu. Di warga Nahdlatul Watan sendiri, warga Nahdiyin Nahdiyat, organisasi terbesar di Nusa Tenggara Barat yang didirikan oleh pahlawan nasional Qutbul Aqtab, Wali Kutub, yaitu guru besar kita Al-Maghfurullah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kita biasanya
sebagai warga Nahdlatul Wathon disumpah dan dibaiat. Nah, kita mohon agar kita bisa dimudahkan untuk menjalankan sumpah baiat kita. Karena sebagaimana yang kita ketahui, melanggar sumpah baiat merusak budi dan akhlak. Ilmu amalnya tidak akan berkat. Iman takwanya lapuk berkarat. Alangkah besar musibah melanggar sumpah baiat, bisa membawa kepada su'ul khotimah. Nah, itu di antara lagu yang dikarang. Itu ada di lagu Perjuangan Nahdlatul Wathon. Termasuk kerugian bahaya dari melanggar sumpah itu adalah bisa membawa kepada mati su'ul khotimah. Na'udzubillah. Nah, itu. Dan kita diberikan kemudahan. Makanya masalah sumpah ini jangan sekali-kali mudah dalam bersumpah. Apalagi dalam keseharian kita. Ini sedikit-sedikit sumpah. Sedikit-sedikit sumpah. Padahal Imam Syafi'i itu walaupun benar nggak berani beliau bersumpah. Nggak berani beliau bersumpah. Karena berat tanggungannya yang namanya sumpah itu. Tidak main-main yang namanya sumpah itu menggunakan nama Allah yang Maha Agung. Yang Maha Tinggi. Ini sedikit-sedikit ditanya temannya. Kamu kah tadi yang saya lihat di sana? Iya, itu saya. Masa? Bukan kayaknya. Iya, betulan. Bukan kayaknya, bukan kamu itu. Wallah, demi Allah, saya tadi itu. Nah, masalah sepele seperti itu. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Padahal untuk sepele, tidak cocok. Nama Allah yang agung, nama Allah yang tinggi, yang mulia, yang maha suci dipakai untuk bersumpah tentang sesuatu yang sepele. Dikit-dikit sumpah. Nah, itu tidak boleh sebenarnya seperti itu. Mohon untuk dijaga yang namanya kalimat-kalimat sumpah itu. Kalau memang tidak perlu sumpah, nggak perlulah untuk bersumpah. Kalau kita juga tidak bisa menjalankan sumpah itu, bisa dibatalkan. Tapi ada kafaratnya. Bagaimana caranya membatalkan sumpah? Berikan 10 orang miskin makan. Setiap satu orang 1 mud. Atau berikan 10 pakaian. Setiap satu orang 1 pakaian. Kalau tidak bisa puasa. Berapa hari? 3 hari. Nah, itu kalau melanggar 1 sumpah. Kalau melanggar berapa sumpah, ya banyak lagi dendanya, kafaratnya itu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi artinya, ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, jagalah Allah, maka Allah akan memelihara, akan menjagamu. Peliharalah yang disuruh Allah pelihara, maka Allah akan menjagamu, akan memeliharamu. Memeliharamu dari apa? An kulli ma yufsidu imanak. Dari sesuatu yang bisa merusak keimananmu. Allah pelihara kamu dari itu. Allah memberikan kita harta. Harta yang tidak merusak keimanan kita. Allah memberikan kita anak. Anak yang tidak merusak keimanan kita. Allah memberikan kita keluarga, istri. Istri yang tidak merusak keimanan kita. Karena kekayaan itu bisa dua. Bisa menjadi kebaikan pada kita. Bisa juga menjadi kejahatan. Begitu juga dengan kemiskinan. Bisa menjadi kebaikan, meninggikan derajat kita, meninggikan iman kita. Bisa juga menjatuhkan kita, menghinakan kita. Begitu juga. Maka kita mohon agar harta yang kita diberikan, harta yang baik, harta yang menjadikan kita naik derajatnya. Kemudian keluarga kita, juga keluarga yang diberikan, yang baik, yang bisa menjaga keimanan kita itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini, di dalam hadis qudsi Allah menyatakan, Inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa al-faqru wa in basattu alaihi absadahu dhalik. Ada di kalangan hambaku itu, kata Allah, orang-orang yang tidak bisa bagus imannya kecuali dengan kefakiran. Seandainya aku berikan dia kelapangan, seandainya aku berikan dia kekayaan, maka kekayaan itu akan merusak keimanannya. Nah, ini di antara contoh orang yang dijaga oleh Allah keimanannya supaya tidak rusak. Ada orang ini diberikan oleh Allah kefakiran.
Kenapa diberikan kefakiran? Karena dengan kefakiran itu imannya naik, imannya meningkat, derajatnya tinggi. Allah berikan kefakiran, Allah halangkan dia kekayaan karena dengan kekayaan itu bisa merusak keimanannya. Nah, ini artinya Allah jaga dari sesuatu yang bisa merusak keimanan itu. Ada lagi, wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illal ghina walau afqartuhu afsadathu dzalik. Ada juga di kalangan hambaku itu orang yang tidak bisa bagus imannya kecuali dengan kaya. Seandainya aku miskinkan dia, maka miskin itu akan merusak keimanannya. Ada yang diberikan oleh Allah amanah untuk kaya, karena memang dia dianggap oleh Allah mampu untuk menerima kekayaan itu dan meninggikan derajatnya, menaikkan imannya dengan kekayaannya itu. Makanya diberikan oleh Allah kekayaan. Tapi kalau dia diberikan kemiskinan, diberikan kefakiran, akan merusak keimanannya. Supaya imannya itu tidak rusak, dijaga oleh Allah, maka diberikan dia kekayaan. Ada juga hamba yang diberikan seperti itu. Kemudian, inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa sihah, walau aqsamtuhu afsadahu dzalik. Ada juga di kalangan hamba itu, ada orang yang tidak bisa bagus imannya kecuali dengan sehat. Kalau dia sakit, rusak imannya. Akhirnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah, kita yang masih diberikan kesehatan oleh Allah ini, terus kita bisa gunakan kesehatan kita kepada taat kepada Allah untuk menaikkan iman kita, menaikkan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa suqum walau ashahtahu afsadahu dzalik. Ada juga dari kalangan hambaku itu orang yang tidak bisa bagus imannya kecuali dengan sakit. Kalau dia sakit, rajin zikir, rajin salawat, rajin ingat saya, kata Allah. Maka saya berikan dia sakit supaya naik imannya, naik derajatnya. Tapi kalau dia sehat, akan merusak keimanannya, lupa dia. Nah, jangan sampai seperti itu artinya. Nah, itu di antara orang-orang yang dipelihara, yang dijaga oleh Allah. Dijaga imannya supaya tidak rusak. Ihfazillah, jagalah Allah, yahfazuka, Allah akan menjagamu. Nah, itu artinya yang pertama secara khusus, peliharalah Allah, maka Allah akan memeliharamu. Dengan kita memelihara apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dipelihara. Nah, itu artinya secara khusus. Sedangkan secara umum, artinya ihfazillah artinya ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalimat yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas. Ihfazillah yahfazuka. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahak. Peliharalah, jagalah Allah. Jagalah, peliharalah apa yang disuruh Allah pelihara. Maka engkau akan dapati Allah berada di depanmu. Artinya Allah akan selalu menolongmu di saat engkau membutuhkannya. Allah akan selalu membantumu di setiap kesulitan yang engkau hadapi. Allah akan selalu memberikan jalan keluar bagimu. Nah, itu. Allah akan selalu membuatmu tenang, kesenangan di dalam hidupmu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Itu yang kedua. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia, jangan minta kepada makhluk. Para ulama menjelaskan minta ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada minta, yang minta itu harus kepada Allah, tidak bisa kepada yang lain. Contohnya misalnya minta kesehatan. Kesehatan itu yang memberikan hanya Allah. Tidak boleh kita minta kesehatan kepada manusia. Misalnya kita ke dokter, ya dokter sembuhkan penyakit saya ini, itu nggak boleh. Yang bisa menyembuhkan penyakit itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Apalagi contohnya misalnya minta taufik hidayah. Itu hanya Allah yang memberikan, tidak boleh kepada yang lain. Contoh lagi, minta diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak yang lain. Maka berdosa kita kalau minta kebahagiaan kepada yang lain. Mintalah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Itu minta yang pertama. Ada yang kedua, minta
mintanya ini kepada Allah, tapi dengan maksud tujuan supaya Allah memudahkan, menolong kita dalam urusan kita, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu tujuannya. Contohnya, kita ingin mengangkat suatu barang yang berat, misalnya contoh. Kita ingin mengangkat suatu barang yang berat, kita minta kepada Allah. Ya Allah, tolong bantu hamba untuk memindahkan barang ini dari sini ke rumah saya. Itu artinya kita minta supaya dimudahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan didatangkan orang-orang untuk membantu. Bukan Allah yang mengangkat langsung. Tidak bisa kalau kayak gitu, ya Allah angkatkan barang ini ke rumah saya. Allah langsung yang tiba-tiba terpindah, ya nggak bisa. Artinya kita juga boleh minta bantuan kepada orang lain. Kita minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru nanti Allah datangkan yang namanya orang untuk memudahkan urusan kita. Dan ini umum dalam masalah-masalah kehidupan kita, itu sering juga seperti itu. Nah, itu minta yang kedua. Kemudian yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lain itu ikhtiar namanya, sebab musabab, hanya sebatas itu. Tapi hakikatnya yang memberikan kita pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengajarkan kita di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca sehari tidak kurang dari 17 kali. Apa yang kita baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Artinya, sebelum kita minta pertolongan, coba berikan tawasul, berikan sarana dengan cara ibadah, supaya permintaan kita itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih cepat datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang paling makbul adalah doa setelah sholat 5 waktu. Karena sebelum itu kita sholat dulu, ibadah dulu kepada Allah, menyembah Allah, kemudian kita minta. Kalau kita kesusahan misalnya bersedekah, sedekah ibadah, kemudian setelah itu kita minta. Nah, itu di antara cara yang kita diajarkan itu. Apabila engkau minta pertolongan, iringi coba dengan suatu kebaikan. Mohon dulu kepada Allah, puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yang kelima. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa suatu kelompok, suatu umat, seandainya mereka berkumpul sepakat untuk memberikanmu manfaat dengan sesuatu, maka mereka tidak akan mampu memberikanmu manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Bagaimanapun orang berkumpul untuk memberikan kita, mendukung kita, tidak akan terjadi kecuali dengan ketetapan Allah. Wa in jitama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Seandainya juga mereka sepakat untuk memudaratkanmu, memberikanmu bahaya dengan sesuatu, mereka tidak akan mampu memberikanmu bahaya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Telah terangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran. Artinya begini. Artinya takdir Allah itu sudah ditetapkan, tidak akan bisa dirubah lagi. Itu artinya. Sebenarnya hadis ini juga untuk menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal bagaimana? Bahwa dalam kehidupan kita ini, di dalam keseharian kita ini, di dalam gerak-gerik kita ini, itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Supaya tawakal kita ini lebih diperkuat lagi yang namanya tawakal kita ini.
bagaimanapun orang membantu kita, ingin menyelakakan kita, ingin memberikan manfaat kepada kita, itu tidak akan terjadi kecuali dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan itu. Tapi bukan berarti kita dilarang untuk ikhtiar, dilarang untuk usaha. Kita diperintahkan untuk ikhtiar sebagai sebab musababnya. Kita disediakan ladang, kita disediakan kebun, kita disediakan perdagangan, kita disediakan pekerjaan. Itu sebatas sebab musabab. Pada hakikatnya itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya begini. Artinya bahwa hadirin hadirat, yang mesti kita kuatkan adalah tawakal, bukan ikhtiar. Karena seringkali yang kita kuatkan itu ikhtiar kita, sehingga menyebabkan menuhankan pekerjaan. Menuhankan pekerjaan, siang malam kerja sampai lupa ibadah. Kenapa seperti itu? Karena yang lebih kuat dalam keyakinannya adalah ikhtiarnya, bukan tawakalnya. Padahal misalnya seandainya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Si A, si Fulan, si Zaid misalnya, ditetapkan kaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan kaya. Kaya sebab apa misalnya? Karena dia berjualan, buka toko, jualan beras misalnya. Akhirnya dia kaya. Sebenarnya seandainya dia tiduran, nggak jualan, kalau memang itu sudah ketetapan Allah, maka dia tetap kaya. Tapi itu sebagai sebab musababnya. Sama kayak obat. Obat ini bukan obat ini yang menyembuhkan pada hakikatnya. Cuma obat ini sebagai sebab musabab. Kita diperintahkan untuk ikhtiar ketika sakit. Tapi yang kita berpegang, yang seharusnya kita yakinkan lebih awal, yang nomor satu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpegang Allah yang menyembuhkan ini, bukan obat ini. Obat ini sebagai perantara. Sebenarnya walaupun tidak minum obat pada waktu itu, memang ditetapkan pada waktu itu Anda sehat, kita akan sehat. Begitu. Artinya tawakal itu yang didepankan. Sedangkan obat ini nomor 2, nomor 3. Mintalah sebelum berobat itu, coba minta kepada Allah. Minta dulu. Baca sholawat. Kemudian minta kepada Allah. Ya Allah, dengan engkau yang menyembuhkan ini, bukan obat ini sebenarnya. Nah itu. Puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Agungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuatkan yang namanya tawakal itu. Nah itu. Walaupun juga ikhtiar kita bagaimanapun tidak akan melebihi apa yang telah Allah tetapkan pada diri kita itu. Ini maksudnya supaya kita ini mengedepankan yang namanya tawakal itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis yang ke-19 ini, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di bawahnya. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi. Ihfazillah tajidhu amamak. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifuka fi syiddah. Nanti ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.